Meskipun baru berdiri sejak 2019, namun Two Point Studios sudah memiliki reputasi baik dalam mengembangkan game dengan genre simulasi bisnis. Two Point Campus menjadi judul game terbaru yang studio asal Inggris ini kembangkan. Setelah sukses dengan Two Point Hospital, kali ini mereka hadir kembali dengan nuansa yang berbeda. Meskipun masih mengusung genre simulasi bisnis, namun kini mereka nggak menelurkan game dengan tema rumah sakit. Mereka memilih kampus ataupun universitas sebagai basis dalam game simulasi bisnis terbaru mereka. Hal ini tentunya cukup menarik, mengingat kampus sendiri memiliki banyak sekali administratif yang harus diurus. Mampukah Two Point Campus meneruskan kesuksesan yang Two Point Hospital raih? Simak video berikut ini. Ungkapan "If it ain't broke, don't fix it" nampaknya menjadi pegangan bagi Two Point Studios dalam pengembangan Two Point Campus. Sudah memiliki basis yang kuat dalam game sebelumnya, membuat Two Point Studios hanya tinggal menyempurnakan saja. Sama seperti game sebelumnya, Two Point Studios benar-benar membuang kesan serius yang selama ini melekat dalam game simulasi bisnis. Salah satu hal yang terlihat sangat mencolok adalah pendekatan visual dalam game ini. Buang jauh-jauh harapan jika game ini memiliki grafis yang realistis. Kamu justru bakal menemukan bentuk berbeda dari tiap-tiap elemen yang terdapat dalam game ini. Misalnya saja bentuk orang yang cenderung memiliki kepala besar, layaknya mainan bobblehead yang sering kamu jumpai. Kemudian sistem animasi yang terdapat dalam game ini juga terbilang lucu. Misalnya kamu akan menjumpai kuali dengan ukuran raksasa dalam kelas memasak ataupun berbagai kelas-kelas yang aneh dalam game ini. Beberapa pilihan kelas yang terdapat dalam game ini memang sangat nyeleneh dan jauh dari kata realistis. Misalnya, terdapat kelas menjadi kesatria masa medieval, kelas sihir seperti dalam film Harry Potter, atau kelas menjadi seorang mata-mata alias intel. Meskipun banyak unsur komedi serta berbagai hal nyeleneh, namun gameplay dari Two Point Campus jelas tidak boleh kamu anggap remeh. Seluruh hal konyol yang terdapat dalam game ini mendadak sirna ketika kamu menyadari betapa kompleksnya game ini. Melalui game ini, kamu akan bertindak sebagai dekan alias administrator dari sebuah kampus. Terdapat banyak sekali yang harus kamu urus, mulai dari hal yang sangat penting hingga sepele.
Ketika kamu mulai bermain game ini, kamu akan langsung terjun dan dihadapkan dengan beberapa hal penting. Misalnya, kamu harus bisa memanfaatkan budget terbatas yang diberikan di awal untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Budget tersebut harus kamu gunakan untuk mendukung kegiatan operasional kampus selama 1 tahun akademis. Misalnya, kamu harus bisa memanfaatkan budget terbatas yang diberikan di awal untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Budget tersebut harus kamu gunakan untuk mendukung kegiatan operasional kampus selama 1 tahun akademis. Misalnya, kamu harus merekrut personal dalam kampus mulai dari dosen, penjaga perpustakaan, asisten dosen, penjaga booth makanan ataupun kantin, hingga petugas kebersihan atau office boy. Selain itu, kamu juga harus memastikan jika setiap kelas memiliki fasilitas yang memadai. Dalam game ini, kamu harus menyiapkan setidaknya 2 ruangan untuk tiap-tiap kelas ataupun fakultas. Ruangan pertama adalah ruangan untuk dosen menerangkan materi, dan ruangan kedua adalah ruangan khusus untuk praktek. Tiap tahunnya, ruangan-ruangan tersebut harus kamu upgrade demi memenuhi kebutuhan akademis oleh para siswanya. Apabila kamu gagal untuk memenuhi permintaan tersebut, maka akan berdampak pada nilai yang akan para mahasiswa dapatkan. Belum lagi ditambah kewajiban untuk menyediakan fasilitas lain yang di luar kegiatan belajar mengajar. Seperti misalnya asrama untuk siswa, student lounge, staff room, hingga toilet dan ruang khusus untuk mandi. Seluruh uang tersebut tentunya datang dari SPP yang para mahasiswa bayar pada awal tahun akademis. Pada tahun kedua akademis, kamu akan bisa mengatur berapa uang yang harus mereka bayar serta berapa murid yang akan kamu terima. Semakin tinggi biaya yang harus para mahasiswa bayar, akan membuat mereka unhappy yang akan berpengaruh ke hasil akademis mereka. Semakin banyak murid yang masuk, tentunya akan menambah banyak penghasilan yang masuk ke dalam kas kampus. Namun, kamu tidak boleh asal menerima semua mahasiswa. Semakin banyak mahasiswa yang diterima masuk akan mengarungi learning rate mereka. Jika learning rate terlalu rendah, maka nilai yang mereka dapat tidak maksimal yang tentunya berpengaruh ke kualitas kampus secara keseluruhan. Baik teman-teman, itulah tadi review game 2 Point Campus. Sampai jumpa di video berikutnya.